Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah ekstrinsik terhadap relasi kuasa dan pengaruh poligami pada kesejahteraan keluarga. Dalam tugas ini saya memberikan beberapa rumusan masalah. Pertama, apa itu keluarga? Kedua, apa itu poligami? Terus ketiga, bagaimana cara kerja poligami? Keempat, mengapa poligami bisa terjadi? Yang terakhir, bagaimana relasi kuasa dalam keluarga yang berpoligami? Baik, saya akan memulai dari rumusan masalah yang pertama. Apa itu poligami? Apa itu keluarga? Keluarga merupakan sebuah kata yang memiliki makna multitafsir. Nah, dari kalimat ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa makna kata keluarga tidak hanya stagnan dalam satu keterangan saja. Artinya, bisa jadi keterangan di orang pertama dengan orang yang kedua mengenai makna keluarga itu bisa berbeda. Misalkan orang pertama mengatakan bahwa keluarga itu terdiri dari sebuah kelompok yang terdiri dari 1-2 orang yang di situ juga terikat sebuah ikatan emosional yang erat, sehingga itu juga bisa disebut dengan keluarga. Nah, dalam arti lain, orang juga bisa mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah ikatan emosional yang terjadi atau yang terjalin dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu yang itu terdapat solidaritas dan toleransi di dalamnya. Nah, hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai kekeluargaan. Nah, dalam hal ini tentu kita sepakati bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang terdiri dari istri, suami, anak, dan semacamnya yang terdapat dalam keterangan tulisan ini. Selanjutnya, apa itu poligami? Nah, poligami di sini saya memberikan makna sebagai sebuah pernikahan yang seorang suami dengan perempuan yang lebih dari satu. Dengan kata lain, poligami tersebut seorang lelaki yang menikah dengan perempuan yang lebih dari satu, entah itu 2, 3, atau 4, itu bisa dikatakan sebagai poligami. Nah, pada dasarnya biasanya orang-orang berpoligami itu mengacu pada surah di Al-Quran. Terkait poligami ini sendiri, sejauh ini meskipun acuan dasarnya adalah Al-Quran, tetap saja menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Pro kontranya tersebut, ada sebagian kelompok yang setuju dengan poligami, juga ada sebagian kelompok yang malah menentang poligami itu sendiri. Nah, antara keduanya, yang pro dan yang kontra terhadap poligami itu sama-sama memiliki sebuah alasan yang kuat. Pertama, misalkan berbicara dari yang setuju terhadap poligami. Nah, jelas di sini acuannya ya surat An-Nisa tersebut ayat 3. Nah, di sini secara praktek, secara konsep sudah jelas bahwa acuannya adalah Al-Quran yang itu secara kevalitannya sudah tidak diragukan lagi. Namun juga jangan lupa di sini juga ada kelompok kontra. Kelompok kontra di sini berpendapat bahwa pada saat ini berbicara dalam konteks saat ini ya. Pada saat ini orang-orang yang melakukan poligami cenderung tidak sesuai dengan anjuran atau maksud yang tersirat di dalam surat An-Nisa tersebut gitu. Misalkan kita berbicara di kalangan ulama saja gitu. Di kalangan ulama saja ada banyak
pendapat mengenai poligami itu sendiri. Ada sebagian ulama yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat ringan, dan juga ada sebagian ulama lain yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat berat. Nah, syarat-syarat ringan dan berat ini dalam tanda kutip ini masih tergantung dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai dampak poligami pada keharmonisan keluarga ya. Sejauh ini apa yang saya lihat, bahwa dalam perspektif saya sulit untuk menemukan keharmonisan dalam keluarga yang berpoligami. Artinya di sini secara realistis saja bahwa pada dasarnya tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Artinya di situ sudah jelas bahwa ketika poligami itu terjadi, kasih sayang suami kepada istri akan terpecah. Jika misalkan sudah punya anak, kasih sayang suami kepada anaknya itu juga akan terpecah gitu. Nah, hal ini kemudian yang menimbulkan awalnya keretakan dalam sebuah keluarga gitu, dalam konteks keluarga yang berpoligami ini. Dan juga pengaruhnya pada ini ya, secara kesejahteraan dari keluarga itu sendiri. Dalam hal ini saya memakai teori hermeneutika feminisme yang digagas oleh Aminah Wadud. Nah, Aminah Wadud di sini mengatakan bahwa konsep pemikirannya mengenai pembebasan praktik ala Aminah Wadud, yaitu pola toleransi kehidupan antara suami dan istri. Dari keterangan tersebut kemudian dikatakan bahwa praktik poligami bukan hal yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Pembebasan pada poligami bukan suatu kenyataan yang dilanggengkannya praktik beristri banyak atau berpoligami. Nah, kita kaitkan teori ini dengan kehidupan sekarang. Memang betul apa yang dikatakan dalam teori Aminah Wadud di sini, bahwa tidak mudah untuk menjalankan praktik berpoligami. Artinya di situ ada banyak faktor nantinya yang terdampak. Misalkan secara keluarga, secara keharmonisan keluarga, secara perkembangan dari keluarga itu sendiri gitu. Itu akan berdampak pada dan akan condong pada kerusakan atau kehancuran dari keluarga itu sendiri nantinya. Nah, di sini Aminah Wadud juga menjelaskan dalam teorinya perspektif kemanusiaan secara utuh pada kaum perempuan tersebut. Menurut Aminah Wadud, terdapat secara tersirat dan tersurat pada teks Al-Quran surah An-Nisa yang pada umumnya selalu dijadikan rujukan gitu. Di dalam tafsir ayat tersebut, Aminah Wadud mengatakan membahas mengenai poligami. Walaupun banyak para mufassir yang salah paham terhadap makna di balik ayat tersebut dan berusaha menjadikan alat legitimasi poligami dan dominasi laki-laki atas perempuan itu sendiri di dalam Islam. Dan secara umum dari teori ini bahwa Aminah Wadud selalu mengusung atau membawa setiap orang dalam membaca dan memahami Al-Quran pada konteks yang benar gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti banyak hal orang-orang mengenai ayat surat An-Nisa ini gitu. Terakhir mengenai bagaimana relasi keluarga dalam praktek poligami itu sendiri gitu. Sebentar. Berbicara mengenai relasi keluarga dalam relasi kuasa dalam keluarga yang berpoligami, mengaca pada kasus yang di atas, pada relasi kuasa yang terjadi adalah kuasa suami dalam mengambil wewenang untuk memilih berpoligami. Nah, dalam tanda kutip, wewenang ini tentu juga didasari pada hal-hal yang kuat itu, seperti misalkan
bersandar pada ayat Al-Quran untuk berpoligami gitu. Nah, walaupun pada dasarnya hal itu menimbulkan konflik di dalam keluarga itu sendiri gitu. Nah, terkadang di sini posisinya karena si suami ini berkuasa dalam hal ini, dia itu cenderung mengambil wewenang, walaupun pada dasarnya secara logika wewenang tersebut ketika diimplementasikan akan cenderung mengandung konflik di dalam keluarga itu sendiri gitu. Hal itu kemudian yang malah menjadikan sebuah kesejahteraan di dalam keluarga itu sendiri enggak ada. Namun secara umum di sini dalam konteks ini si istri juga memiliki kuasa atas suaminya tersebut gitu. Ini kita berbicara relasi kuasa. Nah, tindakan poligami yang dilakukan oleh si suami pada dasarnya karena ada relasi kuasa istri di situ. Relasinya adalah relasi kuasanya adalah adanya si istri di situ juga berpengaruh pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh si suami itu sendiri. Nah, jadi keduanya di sini sama-sama memiliki relasi kuasa satu sama lain, meskipun pada dasarnya relasi kuasa si istri terbayang-bayang di bawah relasi kuasa oleh suami itu sendiri. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.